Wah, halo adik-adik yang di rumah. Jumpa lagi bersama Kak Jessica. Apa kabar semuanya? Gak kedengaran. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya. Adik-adik di rumah udah mandi apa belum? Ayo, siapa yang udah mandi angkat tangannya. Siap memuji Tuhan? Jangan lupa berpakaian yang sopan dan duduk manis. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay, siap memuji Tuhan? Yuk angkat tangannya yang sudah siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Oke, kita nyanyi Waktu Daud Melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka senang, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka senang, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Kita mau lebih sungguh-sungguh bernyanyi, melompat seperti Daud, sehingga Tuhan disenangkan. Yuk, sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersuka senang, tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Sekali lagi, dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Yeay! Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan, Ku Dengar.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, Created with free version for ku non-commercial use. tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Created with free version for non-commercial Yesus, use. tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik, bagaimana kalian hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oke, Kak percaya kalian sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini Kak beri tema Daud dan Yonatan, atau Daud dan sahabatnya Yonatan. Itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-19. Oke? Siapkan Alkitab kalian? Sudah? Catatannya sudah? Oke. Sambil mendengar firman Tuhan, kalian bisa mencatat, karena setelah itu dicatat, kalian difoto lalu dikirim ke gurunya masing-masing lewat WA. Oke. Nah, teman-teman, bahwa pada waktu Daud dia menang melawan Goliat, sudah tahu kan cerita firman Tuhannya? Maka Daud dipanggil oleh Raja Saul pergi ke kerajaannya atau pergi ke istana kerajaan di Israel. Maka Daud di istana dia ketemu dengan anaknya Raja Saul, yaitu namanya Yonatan. Di saat mereka ketemu, maka di situ mulailah terjalin hubungan antara Daud dengan Yonatan. Mereka bersahabatan. Nah, teman-teman, kamu katakan bahwa di sini antara Daud dan Yonatan, mereka tidak memandang bulu untuk bersahabat. Ayo, siapa sini yang bersahabat? Wah, saya maunya bersahabat sama yang si itu, karena itu orangnya kaya. Saya mau bersahabat sama yang ini, karena dia pandai. Nggak mau bersahabat sama yang satu itu. Dia orangnya kurus, dekil, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak ya teman-teman di sini pilih-pilih sahabat? Nah, ada catatan di sini bahwa persahabatan antara Daud dan Yonatan itu nggak pandang bulu. Yang pertama, lihat, Daud adalah seorang gembala. Bukan gembala apa ya? Gembala binatang. Sedangkan Yonatan, dia adalah putra raja, atau dengan kata lain, pangeran. Ini yang pertama. Perbedaan, Daud orang yang miskin, sedangkan si Yonatan ini orang yang kaya, pangeran, seorang raja. Satu. Yang kedua, Yonatan
dia mempunyai peralatan perang yang sangat lengkap. Kalau kalian baca di pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, di situ Yonatan punya baju perang, Yonatan punya pedang, Yonatan punya panah, bahkan Yonatan punya ikat pinggang untuk pergi berperang karena perlengkapannya yang sangat mantap. Tetapi Daud, coba, Daud apa yang Daud punya? Daud punya hanya tongkat untuk menggembalakan domba, lalu ali-ali yang dia pakai untuk apa kemarin itu? Untuk membunuh Goliat, bahkan kalau ada binatang buas dia pakai untuk itu, dan dia punya kecapi saat menunggu binatang-binatang piaraannya dia pakai untuk memuji Tuhan. Nah, perbedaan antara Daud dan Yonatan. Dan yang ketiga, yaitu coba lihat, Yonatan itu dia lahir di mana? Di rumah yang mewah, atau dengan kata lain di istana. Sedangkan Daud dia lahir di kota yang kecil, di Bethlehem. Perbedaan kan? Dan yang keempat, yaitu Yonatan ini dia putra pertama atau pewaris tahta untuk kerajaan Israel. Sedangkan si Daud dia apa? Anak paling bungsu. Yang dimana kalau kalian belajar baca firman Tuhan, Daud itu nggak dipakai. Kamu pergi aja jaga binatang. Sedang kakak-kakaknya pergi apa? Menjadi tentara-tentara untuk berperang. Nah teman-teman, perbedaan ini itu bukan menjadi ukuran bagi Daud dan Yonatan untuk bersahabat. Tahu nggak? Dalam persahabatan mereka, mereka membuat suatu perjanjian. Ayo coba lihat bersama-sama. Kita lihat yuk. Kalian bisa lihat Alkitab, Kak juga akan lihat Alkitab, dan kita akan baca di ayat yang ketiga. Oke? Ayat yang ketiga dalam Fatsal yang ke-18 di dalam 1 Samuel. Firman Tuhan berkata demikian, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud di mana mereka saling mengasihi, menjadi sahabat yang sejati. Daud mengasihi Yonatan, Yonatan mengasihi Daud seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Daud berperang, dia kan waktu itu berperang melawan tentara Filistin, dia menang, lalu orang-orang bersorak-sorai, rakyat-rakyat bersorak-sorai, Daud mengalahkan banyak tetapi Saul dikit. Maka Saul marah, lalu Saul mulai ambil tombaknya, mau dilemparkan ke Daud untuk membunuh Daud karena dia benci. Tapi di situ teman-teman apa? Yonatan membela Daud. Caranya Yonatan membela gini teman-teman. Yaitu Yonatan, ayo Daud kamu bersembunyi dulu. Saya akan mau ketemu papa. Kalau papa nggak marah berarti ada tanda. Kalau papa marah berarti kamu harus meninggalkan ini. Nah, ini Yonatan dia membela. Ayo Pak, Daud nggak bersalah, dia nggak ini. Tetapi di situ juga apa kita lihat? Yonatan juga dimarahin oleh papanya. Nah teman-teman, tetapi di sini bagaimana perjanjian mereka karena mereka sahabat sejati, itu yang dilakukan oleh Yonatan, begitu juga Daud lakukan. Apanya teman-teman yang mereka lakukan? Yuk kita lihat bersama-sama. Sahabatan mereka, yaitu pertama, persahabatan mereka adalah persahabatan yang mereka mengasihi sahabatnya. Seperti yang tadi Kak sudah katakan perjanjian mereka. Di mana Yonatan mengasihi Daud, Daud mengasihi Yonatan. Teman-teman, tahu nggak bahwa kita juga harus memiliki hal yang sama. Kenapa? Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengasihi manusia. Allah mengutus anaknya karena mengasihi manusia sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Nah teman-teman, hal yang sama juga dalam hidup kita. Untuk kita mengasihi orang lain, sama juga kita mengasihi kepada Tuhan. Itu yang harus kita bangun. Dan yang kedua kita lihat, persahabatan antara Yonatan dengan Daud itu mereka sahabatnya saling mendukungkan. Ayo Yonatan dukung di saya ya. Oh, atau Daud
kamu dukung saya untuk jalan. Bukan. Tetapi persahabatan di sini adalah apa? Saling mendukung adalah mereka nggak saling iri. Mereka nggak saling cemburuan. Kenapa? Pada waktu Daud mengalahkan Goliat, pada waktu Daud mengalahkan bangsa Filistin, di mana di sini orang-orang memuji Daud seperti yang Kak katakan tadi. Tetapi Yonatan tidak iri kepada Daud. Dia tidak memandang apa yang Daud dapatkan itu adalah suatu hal, wah ini akan menjadi saingan saya. Takutnya nanti Daud akan menjadi raja. Karena Yonatan belum tahu, ternyata Daud sudah diurapi waktu dia masih jadi pengembala domba. Yonatan nggak tahu hal itu. Dia tidak iri untuk hal itu. Kenapa? Karena mereka sudah menjalin persahabatan bahwa persahabatan itu untuk saling mendukung. Apa yang didapatkan oleh temannya pasti harus dia dukung. Apa yang didapatkan oleh temannya juga dia harus dukung. Nah ini tidak ada iri. Dan yang ketiga, persahabatan antara Yonatan dan Daud adalah persahabatan seperti seorang saudara. Tahu nggak? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga di mana kita harus mengasihi orang lain seperti saudara kita. Yuk kita lihat. Kak akan lihat Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Nah, coba kita lihat Amsal 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara. Jadi teman-teman, kita bukan hanya menjadi sahabat pada waktu, wah dia lagi sukses, kita jadi sahabat. Pada saat dia menderita, kita tinggalin. Atau dengan kata, wah saya mau bersahabat dengan dia karena dia kaya. Wah enak bersahabat dengan dia, dia bisa beliin. Nanti setelah dia jadi miskin, kita tinggalin. Bukan gitu, tetapi firman Tuhan katakan, menjadi sahabat itu adalah di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Di mana firman Tuhan katakan, coba kita lihat kembali Amsal 17. Firman Tuhan katakan demikian bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi kasihnya itu, mengasihi saudaranya itu bukan hanya pada saat, hari ini kasih, besok enggak, hari ini enggak. Tapi setiap waktu. Waktu itu bukan diukur dari hari, Senin, Selasa, Rabu, atau bulan. Tidak, tapi dari detik. Ya kita tahu kan detik, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Jadi dengan lain, setiap waktu kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Dan yang kedua, di mana dia menjadi saudara di dalam kesukaran. Kalau saudara atau teman kita ada lagi sedih, mau nggak kita menjadi sahabat dia? Menopang dia? Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hal yang sama yang dimana Yonatan dan Daud lakukan. Yonatan tetap mengasihi Daud dan Daud juga tetap mengasihi Yonatan. Apapun yang terjadi, persahabatan mereka nggak milih kasih. Kak percaya pasti teman-teman semua di sini punya sahabat kan? Ada? Ya pasti ada. Bagaimana persahabatan kalian? Apakah persahabatan kalian hanya didasarkan pada, wah saya mau bersahabat dengan dia karena dia punya uang. Saya mau bersahabat kepada dia karena dia pandai. Saya mau bersahabat dengan dia karena dia ganteng. Saya mau bersahabat dengan dia karena dia cantik. Atau karena mungkin, wah saya mau bersahabat dengan dia karena dia punya ini, punya itu, permainan ini, ada permainan itu. Apakah hal itu yang didasari oleh teman-teman mengasihi, mencintai, atau menjadi sahabat teman-teman? Tuhan Yesus ajarkan hari ini. Firman Tuhan ajarkan. Menjadi sahabat itu tidak pandang bulu. Jangan memilih kasih. Apapun orang itu, dalam hal dalam kondisi apapun, apakah dia kaya atau miskin,
kita harus menjadi sahabat dia. Tetap bersahabat dengan dia. Kenapa? Karena Tuhan nggak pilih kasih. Seandainya Tuhan pilih kasih, saya nggak mau mengasihi, saya tetap mau mengasihi bangsa Israel. Karena itu pilihan saya untuk menjadi bangsa umat saya. Saya nggak mau mengasihi bangsa lain. Atau Tuhan lebih khusus lagi, saya nggak mau mengasihi bangsa Indonesia. Lebih khusus lagi, saya nggak mau mengasihi orang Tegal. Kan dia bukan pilihan saya mau pilih bangsa Israel. Seandainya Tuhan gitu, nah apa yang terjadi? Kita diselamatkan nggak? Kita pasti masuk neraka. Tapi Tuhan nggak pilih kasih. Tuhan tetap mau menjadi sahabat kita, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi apapun keadaan kita, oh Tuhan, saya mungkin sudah banyak dosa yang saya lakukan, saya sudah banyak ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan tetap mau bersahabat dengan Anda. Karena Tuhan mengasihi teman-teman. Yonatan dan Daud walaupun ada perbedaan mereka, tapi mereka tetap bersahabat. Dan saya dan Kak percaya bahwa teman-teman juga tetap melihat Tuhan sebagai sahabat sejati dan melihat teman-teman di sekitar itu adalah sahabat yang sejati. Walaupun mereka berbeda latar belakang, walaupun mereka tidak sama dengan kita, tetap kita mengasihi mereka. Amin. Katakan amin. Mantap. Jadi sahabat yang sejati buat teman kita dan menjadi sahabat yang sejati buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati ayat hafalan kita, Amsal 17 ayat 17. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan memimpin hidup kita dan menjadi sahabat kita. Yuk semuanya ikuti Kakak Jessica berdoa. Jessica berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai berjumpa di lain waktu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.